teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kenalin, aku Fadilah, mentor biologi kesayanganmu. Kali ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Sudah penasaran? Yuk simak video ini sampai habis. Pernah nggak sih kalian memperhatikan flora dan fauna yang ada di sekitar kita? Sangat beragam bukan? Ada kucing yang berbulu, ada pula kucing yang botak. Ada kucing kampung yang suka mengeong, dan ada juga harimau yang biasanya mengerar. Ada tanaman kaktus yang hidup di padang pasir, dan ada juga tanaman cemara yang biasanya hidup di pegunungan. Mengapa ya mereka bisa berbeda-beda? Lantas, apa sih keanekaragaman hayati itu? Yuk simak video ini sampai habis. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah istilah dalam variasi dan keanekaragaman makhluk hidup yang ada di bumi, serta interaksi makhluk hidup dengan lingkungan serta habitatnya. Nah, keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat genetik. Keanekaragaman hayati tingkat genetik ini merujuk pada variasi gen-gen yang ada di dalam spesies tertentu. Nah, keanekaragaman ini memiliki nama ilmiah yang sama dan perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Serta keanekaragaman hayati tingkat genetik ini biasa disebut dengan varietas. Apa sih contohnya? Contohnya itu kucing Sphinx, kucing Angora, dan kucing domestik itu memiliki nama ilmiah yang sama, yaitu Felis catus. Lalu, keanekaragaman hayati tingkat yang kedua adalah tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies merujuk pada jumlah dan variasi spesies yang ada dalam wilayah atau lingkungan tertentu. Dan keanekaragaman hayati tingkat spesies ini memiliki nama ilmiah yang berbeda dan ditemukan pada komunitas atau kelompok dalam genus atau famili yang sama. Contohnya adalah kucing dan harimau itu adalah satu famili, yaitu famili Felidae. Tapi mereka memiliki nama ilmiah yang berbeda loh. Kucing nama ilmiahnya Felis catus, sementara harimau adalah Panthera tigris. Lalu keanekaragaman hayati yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Apa sih itu? Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini diakibatkan oleh perbedaan letak geografis yang berpengaruh pada iklim, suhu, dan curah hujan. Sehingga flora dan fauna yang menempati suatu wilayah bisa berbeda-beda. Contohnya itu adalah tanaman kaktus bisa hidup di padang pasir, sementara tanaman cemara hanya bisa hidup di pegunungan atau di wilayah yang dingin. Terdapat 3 jenis klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati dengan sistem buatan, yaitu menggunakan 1 atau 2 ciri dari makhluk hidup, dan biasanya tersusun berdasarkan ciri atau sifat sesuai dengan keinginan manusia. Nah, contohnya itu adalah Aristoteles membagi makhluk hidup berdasarkan klorofil dan kemampuan berpindah. Lalu, jenis klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi sistem alami, yaitu berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi. Contohnya, terdapat klasifikasi hewan berkaki, hewan bersayap, hewan bersirip, dan hewan lainnya yang berdasarkan alat geraknya. Lalu, klasifikasi yang ketiga adalah sistem filogenetik. Sistem filogenetik ini berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan takson yang lainnya. Contohnya itu adalah peneliti ini membagi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini terkait dengan keanekaragaman hayati. Sekarang, kamu bisa kerjakan latihan soal pada barcode berikut ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!